Om Swastiastu. Nama saya I Gede Wisnu Kusmayana, NIM 2019-02002, Prodi Seni Karawitan 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas repertoar gamelan Gong Gede, yaitu taboh, pat, eman-eman. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan ini. Latar belakangnya yaitu Gong Gede adalah bentuk taboh yang ditentukan oleh nama bentuk atau jenis taboh, dan bentuk taboh yang ditentukan oleh nama bentuk seperti misalnya jenis gegila. Sedangkan taboh yang ditentukan oleh unsur-unsur tertentu seperti misalnya taboh pisan, taboh telu, taboh pat, taboh nem, dan taboh kutus. Kedua bentuk taboh tersebut dalam pengungkapannya selalu menyebutkan bentuk tabohnya seperti taboh pat jagul, taboh nem galang kangin, dan lain sebagainya. Dalam penggolongannya, gamelan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu gamelan golongan tua, gamelan golongan madya, dan gamelan golongan baru. Di setiap golongan dari gamelan tersebut dibagi menurut fungsi dan sejarah kerajaan kapan diketahui gamelan itu ada. Jika dilihat dari menurut fungsinya, pada gamelan golongan tua, pemakaian instrumen kendang belum terlalu berperan penting di setiap barungannya. Pada gamelan golongan madya, terdapat beberapa penambahan instrumen yang mulai muncul berupa gong penyalah, kelenang, dan kelentong. Hal ini dikarenakan pada gamelan yang terdapat pada golongan madya sudah mulai difungsikan sebagai musik tari-tarian. Sedangkan pada gamelan golongan tua lebih sering kita jumpai karya-karya berupa taboh-taboh petegak. Yang terakhir adalah gamelan golongan baru. Pada gamelan golongan baru sudah mulai memfungsikan kendang sebagai pemimpin yang memberikan instruksi kepada pemain lainnya. Selain itu, pada gamelan golongan baru juga disebut sebagai munculnya beberapa jenis ensemble barungan pada era sekarang. Pembahasan kali ini akan membahas tentang taboh dari gamelan Gong Gede, yaitu taboh pat. Mengenai taboh pat, ada banyak jenis dan versi di setiap daerah, dan versi-versi tersebut tidaklah sama. Ada juga yang memiliki ciri khas tersendiri di daerah masing-masing dalam membawakan taboh pat, baik dilihat dari pola pukul instrumennya yang berbeda maupun dari bentuk tabohnya. Pada rangkuman ini akan menganalisa tentang taboh pat pada gamelan Gong Gede dengan judul taboh pat eman-eman, yang akan dianalisa menurut pengetahuan saya tentang taboh ini, yang didukung juga dengan diskografi taboh berupa rekaman. Tujuan analisa ini yaitu yang pertama, ingin mengetahui tentang apa taboh eman-eman dengan cara menganalisanya. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang taboh pat pada gamelan Gong Gede. Yang ketiga, agar dapat belajar tentang cara menganalisa taboh khususnya Gong Gede. Yang keempat, untuk mengasah kreativitas, berpikir ke depan menuju perkembangan seni musik masyarakat, terutama anak muda yang sudah mulai meninggalkan seni budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, untuk mengetahui taboh-taboh gamelan Gong Gede yang belum diketahui, serta menggali secara mendalam taboh pat eman-eman agar gending tersebut tidak hilang dengan sendirinya dan perlu adanya pelestarian terhadap gamelan Gong Gede. Adapun manfaat dari analisa ini yaitu pertama, agar dapat memahami tentang struktur taboh pat. Kedua, dapat membuat
sebuah karya dengan referensi dari hasil analisa ini. Ketiga, gending ini bisa dipakai acuan dalam penciptaan karya selanjutnya yang memberikan inspirasi dan motivasi sehingga nantinya bisa ikut berpartisipasi terhadap seni karawitan Bali. Keempat, memberikan suatu warna baru dalam karawitan Bali sehingga dapat menjadi acuan untuk karya-karya yang akan dibuat berikutnya. Dan yang kelima, secara keseluruhan diharapkan bisa menunjang kegiatan Pancayatnya. Konsep dalam tabuh pat eman-eman ini adalah tabuh dengan bentuk gending lelambatan tabuh pat. Dalam bentuk tabuh, susunan strukturnya seperti tabuh pat pada umumnya, yaitu kawitan, pengisep, pengawak, dan pengecet. Tabuh pat eman-eman pada bagian kawitan menggunakan satu melodi utama, dan pada bagian pengawak, melodi utama dari kawitan dikembangkan lagi dengan bentuk ngelik, yaitu adanya penambahan melodi kecil pada bagian pengawaknya, tapi dengan panjang yang masih sama, yaitu 16 baris. Bentuk tabuh pat ini menggunakan dua melodi yang berbeda. Pada awal tabuh dibuka dengan instrumen terompong untuk mencari kawitannya. Pada setiap bagian-bagiannya diberikan instruksi perpindahan oleh instrumen kendang. Pada instrumen gangse memakai teknik norot dan ngoncang, dan kekenyongan instrumen jublag. Jegong memakai teknik neliti. Dan di setiap bagian-bagian dari tabuh pat eman-eman ini dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan saat memainkan gending. Saat memainkan gending, setiap pemain harus peka terhadap instrumen perpindahan dari instrumen kendang yang menandai untuk berlanjutnya ke bagian berikutnya. Adapun struktur dari tabuh ini, tabuh pat eman-eman terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengawit. Dimulai dari gineman terompong yang diikuti permainan suling. Setelah itu dimulai lagi dengan permainan terompong, lalu diselingi dengan permainan kendang. Kemudian permainan gangse dengan pukulan nyorot, serta diikuti dengan semua instrumen di akhir satu pukulan gong. Dan kedua, pengawak. Pada bagian ini dimulai permainan kendang. Setelah itu permainan terompong dan semua instrumen. Dalam bagian pengawak, permainan kendang selalu mengikuti gending dengan pukulan pelan. Begitu pula permainan terompong yang selalu mengenat gending. Dengan permainan gangse selalu norot dan ngoncang. Kemudian diselingi dengan permainan cengceng kopiak. Dalam pengawak ada 8 ketukan jublag dan 16 ketukan penyacah dalam satu pukulan jegong, yang dibaringi dengan pukulan kempur atau kempli. Setelah 4 pukulan kempli atau kempur, baru diakhiri dengan satu pukulan gong. Ketiga, penyalit. Pada bagian ini, tempo dari gending tersebut mulai agak lebih cepat. Dan dalam bagian penyalit, ada satu pukulan kempli dan kempur. Namun, bagian akhir pemukulan dibarengi dengan pukulan gong. Bagian ini lebih pendek dari pengawak. Permainan gangse tetap norot dan ngoncang. Begitu pula dengan kendang tetap mengikuti irama gending. Keempat, pengisap. Pada bagian ini dimulai permainan terompong, kemudian diselingi dengan permainan kendang, lalu diikuti semua permainan instrumen. Sama seperti pengawak, permainan gangse norot dan ngoncang, diselingi permainan cengceng kopiak, ketukan jublag dan penyacah dengan pukulan kempur serta kempli, sehingga dia akhiri satu pukulan gong. 5. Pengecet. Pada bagian ini sudah mulai perubahan dalam 4 ketukan jublag dan satu pukulan kempur. Dalam ketukan selanjutnya ada pemukulan kempli yang dibarengi pemukulan jegong, hingga ada 4 pukulan kempur dan kempli dengan diakhiri satu pukulan gong. Permainan gangse tetap norok dan ngoncang, serta cengceng kopiak. Namun sedikit perubahan di permainan yang menggunakan permainan kendang, batu-batu, dan gila. 6. Pengembat.
Pada bagian ini masih tetap sama seperti dengan pengecet. Tempat kempur dan kempli dibarengi dengan pemukulan gong sebagai pengulangan. Bagian ini lebih panjang dari pengecet dan lebih pendek dari pengisep. Serta permainan gangse masih tetap norok dan ngoncang, diselingi dengan permainan cincin kopiak. Lalu, permainan kendang masih sama seperti pengecet yang memakai permainan batu-batu karena akan memasuki bagian tabuh telu. 7. Tabuh telu. Pada bagian tabuh ini masih tetap sama seperti pengembat di permainan kempul, kempli, dan gong, namun lebih pendek dari pengecet dan pengembat, serta satu permainan gegilakan. Pada bagian tabuh telu ini berisi pengawak dengan tempo pelan, namun dengan permainan yang sama. Pada bagian ini tidak berisi pengecet dengan langsung mengarah ke bagian pengembat 2. 8. Pengembat 2. Pada bagian ini lebih pendek dari pengembat 1 yang memiliki tempo yang lebih cepat, karena bagian ini merupakan akhir tabuh 4 eman-eman. Pada gangse tetap norok dan ngoncang. Permainan kendang yang menggunakan batu-batu dan diimbuhi dengan jagol sebagai tanda selesainya tabuh ini, dengan diikuti tempo yang pelan serta diakhiri pemukulan gong. Dari semua analisa ini dapat saya simpulkan bahwa dalam gamelan gong gede terdapat tabuh 4 eman-eman. Tabuh ini memakai struktur seperti tabuh 4 seperti pada umumnya, yaitu kawitan, pengisep, pengawak, dan pengecet. Pada kawitan, bagian ini diawali oleh instrumen trompong sebagai penyemak gendingnya. Melodi bagian pengawet menggunakan satu melodi pokok. Pada bagian pengawak melodi, pokok dari kawitan dikembangkan sehingga terdapat ngelik atau melodi kekecil pada bagian ini. Dan terakhir, pada bagian pengecet melodi dari bagian pengawak mubeng dan berulang-ulang dengan tempo cepat. Dalam tabuh ini, perpindahan setiap bagiannya ditentukan oleh instrumen kendang. Di setiap bagian tabuh dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan pementasan. Tabuh ini biasanya dipakai dalam upacara dewiyatnya seperti odalan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Puput dengan Parmasanti. Om Santi, 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 Om.